untuk pohon belimbing yang di pekarangan ini. Jadi dia kalau normal nggak ada gejolak alam seperti ini, dia bisa panen seminggu itu bisa 1 sampai 2 kali. Oke, nama saya Septri Sugiarto, saya petani belimbing. Saya belajar secara otodidak. Saya memanfaatkan pekarangan rumah selama 9 tahun ini, benar-benar real memanfaatkan pekarangan rumah. Kalau pertanian otodidak Mas, saya hampir 10 tahun berusaha menguasai bahasa asing, tetapi nggak begitu. Jadi 2013 saya lulus dari Universitas UNY, terus pendidikan bahasa Jerman malah. Saat itu saya sudah tahu banget itu, saya nggak mungkin akan berkembang di sini, di murni ilmu ini, jadi guru atau mungkin di pariwisata atau mungkin ke Jerman, kayaknya enggak. Saya memutuskan, saya bahkan di situ sempat komunikasi, sempat saya izin saya matur sama dosen pembimbing akademik saya, dosen skripsi saya, ijazah saya mau saya simpan, saya mau budidaya belimbing bangkok merah, dan beliau sangat-sangat mendukung, setuju. Bahkan customer saya yang awalnya membeli belimbing, yang jadi pasar saya pertama kali itu adalah dosen-dosen bahasa Jerman saya. Seperti itu di UNY. Selanjutnya untuk harga sendiri kami menentukan dari 2013 sampai 2022 ini menentukan sendiri. Dulu berawalnya dari kita beli belimbing di kios itu harga 2013 2012 akhir malahan, uang pas belimbing lokal yang dari biji itu loh Mas. Ya saya bawakan 3 kilo tadi dosen Bunda Tika, loh harganya berapa ini, kayak gitu kan, saya nggak pernah jual belimbing toh. Nah terus saya coba tanya dan beli di kios setengah kilo atau sekilo itu di kios itu, atau beli satu kayak gitu. Pokoknya saya pengen tahu informasi harga berapa. Saat itu 2012 itu harganya 12.000. Terus selanjutnya 2012 12.000. Terus selanjutnya saya matok harga belimbing saya lebih enak daripada belimbing yang di kios itu. Tak kasih patok naik 1.000 jadi 13.000 kayak gitu. Terus selanjutnya monggo. Terus selanjutnya harga 13.000 itu jadi patokan harga belimbing di sini. Nah, terus targetnya juga ini kan kelas premium, targetnya ya mudah-mudahan jadi target ini orang-orang menengah ke atas kayak kantor-kantor kayak gitu aja. Memang udah berjalan sama 9 tahun ya seperti itu. Jadi bukan lingkungan, karena saat kita ngomongin bisnis, produk kita itu mau jual kemana itu pasti ada tujuannya. Mungkin mau dijual ke lingkungan sekitar, ini lingkungan pedesaan. Untuk harga pasti kalau terlalu mahal nggak akan laku, walaupun itu kelas premium. Tapi kalau semuanya kelas premium terus kita merintis itu harga untuk customernya orang-orang menengah ke atas atau mungkin orang-orang yang berduit dan mau menikmati belimbing ini kayak gitu, mereka akan nyaman-nyaman saja dengan membayar lebih daripada belimbing pada umumnya. Terus selanjutnya 2013 itu harga 13.000, selisih 1.000 sama kios. 13.000, 15.000, 18.000, 20, 25, 27, 29. Nah ini 2022 itu 31.000. Itu yang menentukan harga itu semua saya pribadi sendiri. Jadi kenaikan itu 2000 cuma sekali kenaikan langsung 5.000. Dan mungkin sebelum pandemi itu lumayan lama nggak saya naikkan. Pas saya naikkan dari harga 29 ke 31 itu gara-gara pas
semua itu ada inflasi itu kan, gara-gara minyak goreng itu saya naikkan 2000 jadi 31.000, isi per kilonya 31.000, isi 4 sampai 5 buah. Jadi rata-rata per buahnya kami jual dengan harga sekitar 7.000, 8.500 sampai 9.000. Seperti itu. Jadi memang ini belimbing yang sepele, cuma buah belimbing. Tapi saya yakin, saya optimis, ilmu belimbing aja kalau bahkan saya sampai meninggal nanti umur berapa nggak tahu, Allah yang menentukan. Sampai ke anak turun saya, ke cucu saya, ke cici saya, mungkin nggak akan selesai tentang ilmu belimbing saja. Satu ilmunya Allah kayak gitu, saya yakin di situ. Dan ya pastinya terus saya berusaha gimana berinovasi caranya belimbing ini bisa bertahan, karena namanya orang bisnis, bahkan nggak usah ngomongin orang bisnis, orang hidup aja harus bersaing, itu yakin saya. Iya mas, orang hidup aja mungkin ngomongin pegawai PNS atau mungkin apalagi ngomongin bisnis atau ngomongin apa di pabrik, mau di kampus, mau dimanapun, itu semuanya bersaing. Apalagi ngomongin bisnis itu memang sebenarnya bersaing. Terus intinya gini, belimbing tadi saya sudah menyampaikan, belimbing intinya itu tuh kelemahannya dia di kelemahan belimbing produk kami itu kelemahannya dia tidak tahan lama, terus gampang rusak. Terus selanjutnya untuk kelebihannya, dia kan matang pohon, pasti rasanya maksimal ya, untuk kualitasnya, freshnya. Jadi dari kita petik sampai ke tangan customer, tangan pelanggan kami, itu cuma hitungan jam. Jadi bukan kita petik hari ini, besok kita kirim, atau besoknya baru sampai ke pelanggan 3-4 hari, bukan. Jadi hari ini kita petik, diusahakan hari ini pelanggan bisa menikmati. Jadi itu kelebihannya. Jadi kalau semuanya kita berpikir lagi ya mas, kalau seumpamanya kita pada umumnya berpikir seorang petani itu kebanyakan bercocok tanam, bagus produknya, terus kita jual ke pasar, ke tengkulak, ke supermarket, atau ke kita kirim ke luar daerah, atau mungkin luar kota, luar pulau, bahkan luar negeri. Tapi kalau belimbing sini nggak bisa. Alhasil saya berusaha, ini sudah mulai pelan-pelan kami merintis, terutama yang nanti di sawah. Intinya Jogja selain kota pelajar, ini juga kota pariwisata. Mudah-mudahan nanti akan terjadi, dan sebelum pandemi ini sudah berjalan mas sebenarnya. Jadi banyak tamu yang ingin menikmati belimbing itu pada datang ke sini, istilahnya berwisata kan, namanya wisata gitu. Terus selanjutnya ini konsep, mudah-mudahan di pandemi sudah nggak ada lagi. Terus konsep atau yang akan kami usung, yang kami akan tuju itu sudah jelas. Jadi belimbing itu nggak kami kirim, tetapi mereka yang jauh-jauh, entah dari luar kota, luar daerah, luar pulau, atau mungkin bahkan luar negeri, mereka kalau pengen menikmati belimbing, mereka datang ke sini, bukan saya mengantar jauh-jauh ke sana. Karena itu tidak mungkin mas, walaupun maaf, seumpamanya saya bisa produksi 1 hektar, 2 hektar, 10 hektar, atau mungkin 100 hektar kita kirim semuanya Jakarta, Singapura, Malaysia, atau kemana luar negeri, itu dia umurnya pendek mas. Terus selanjutnya dia gampang rusak, nggak mungkin mas. Yang mungkin logika saya, terus ada titik jenuh juga mas. Orang selama 9 tahun ini pengalaman, kalau seumpamanya si A dia langganan, setiap kita punya produk ini matang pohon kita tawari, mereka mau mungkin setahun 2 tahun oke, tapi nanti pasti ada titik jenuhnya, dia bosen kayak gitu. Tapi kalau kita konsep yang kita usung, yang kita utamakan itu wisata, mereka untuk berkunjung ke sini, insya Allah nanti hasil panen kami bisa keserap ke itu orang-orang yang berkunjung atau tamu-tamu kami. Itu enggak, kalau menurut saya, menurut kami itu bukan hal yang mustahil, karena saya pernah mengalami itu sebelum pandemi di banyak kunjungan. Nah, apalagi itu tujuan seperti itu difokuskan, digodok, benar-benar dimatangkan,
Saya optimis, saya yakin nanti ke depan Blimbing itu saya nggak usah repot kirim kemana-mana, tapi saya punya impian. Suatu saat saya punya impian ini jadi icon, paling nggak Sleman atau mungkin Jogja, karena Jogja Star Garden paling nggak ya jadi ikonnya provinsi lah semuanya. Jadi mungkin impian saya saat orang-orang berkunjung ke Jogja, entah ke Prambanan, ke Malioboro, ke Borobudur, itu entah dari agenturnya atau mungkin guide-nya atau mungkin teman-temannya, nanti kita mampir ke kebun blimbing.